Assalamualaikum Bu Susan. Gimana kabarnya Bu Susan? Baik Bu Susan. Sekarang kita akan melakukan pra observasi kelas Bu Susan. Jadi bagaimana RPP Dian? Alhamdulillah sudah saya kerjakan. Itu bagaimana Bu isi RPP-nya Bu? Jadi isi RPP-nya saya mengambil materi matematika yaitu untuk materi perkalian. Jadi setelah di dalam proses belajar itu diharapkan siswa dapat menghitung operasi perkalian khususnya untuk perkalian 2 sampai dengan 5. Jadi tujuan pembelajaran itu tadi pula supaya anak-anak bisa menghitung perkalian 2 sampai 5. Kemudian bagaimana Bu proses pembelajarannya nanti Bu? Pembelajarannya diawali dari pengajian, pertama siswa berdoa, kemudian saya mengecek hadiah siswa, lalu kami bersama-sama menyanyikan lagu marsis dari pembacaan, lagu-lagu wajib nasional. Kemudian kami juga melakukan SPK untuk membangkitkan semangat anak-anak. Kemudian saya akan menanyakan apa saja yang sudah mereka ketahui terkait dengan materi perkalian untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tersebut. Kemudian saya juga menanyakan kembali kesepakatan. Kemudian saya juga lalu setelah saya menanyakan tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya masuk ke pembelajaran inti. Di pembelajaran inti saya menjelaskan tentang materi perkalian menggunakan gambar. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak menghitung perkalian menggunakan papan benda perkalian, di mana saya memilih beberapa siswa untuk maju ke depan ikut serta menghitung perkalian menggunakan papan benda perkalian. Lalu setelah itu melakukan tanya jawab dengan siswa. Setelah melakukan tanya jawab, anak-anak dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan kelompok. Jadi saya membagikan potongan-potongan puzzle yang berisi gambar. Kemudian di gambar tersebut nantinya ada soal perkalian. Mereka secara berkelompok melaksanakan tugas tersebut. Setelah selesai, nanti siswa yang paling cepat dan benar jawabannya akan mendapat reward dari saya. Setelah anak-anak menyelesaikan tugas kelompok, lalu mereka akan saya beri latihan mandiri. Di latihan mandiri, anak-anak bebas memilih soal mana yang mereka sukai. Jadi saya menyiapkan 3 lembar soal yang berbeda. Ada soal berupa gambar, di mana anak-anak menghitung dulu soal perkalian dan nanti mewarnai gambar tersebut sesuai dengan hasil perkaliannya. Kemudian yang kedua, lembar soal berupa soal cerita. Nah, jadi anak-anak bisa yang setelah membaca bisa langsung mengerjakan soal dengan membaca cerita tersebut dan menyelesaikan operasi perkaliannya. Yang ketiga, ada soal langsung berupa soal matematika berupa kalimat matematika. Nah, setelah latihan mandiri selesai, masuk ke penutup. Di penutup saya menanyakan kembali kesimpulan dari pembelajaran hari itu. Saya menanyakan kepada siswa apa saja yang mereka raih dan dapatkan dari pembelajaran hari itu. Kemudian saya juga merefleksi menanyakan kepada siswa bagaimana perasaan mereka pada hari itu dan kira-kira pembelajaran seperti apa lagi yang mereka inginkan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian saya juga memberi pesan kepada siswa untuk terus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Lalu saya juga meminta kepada siswa untuk belajar lebih di rumah terkait pembelajaran yang akan dipelajari di hari selanjutnya. Kemudian kami menutup pembelajaran dengan doa dan saya mengucapkan salam. Kemudian anak-anak saya persilakan. Jadi itu tadi ya Bu ya, RPP yang isinya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai apa saja Bu di dalam proses pembelajaran RPP ini tadi? Yaitu kemampuan pengetahuan dan keterampilannya diharapkan bisa berkembang setelah proses pembelajaran yang dilalui. Kemudian adakah strategi yang Ibu persiapkan dalam proses pembelajaran tadi? Saya menerapkan pembelajaran dari organisasi.
Seperti tadi ya Bu ya, dalam memberikan soal, diferensiasi prosesnya, produknya dan kontennya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Susan. Setelah ini kita akan melakukan presentasi di dalam kelas ya Bu ya, yang RPPI tadi. Oke. Terima kasih Bu Susan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini
berarti ini tadi yang pertama ikannya ada 3, yang kedua juga ada 3. 3 ditambah 3 hasilnya berapa nak? Nah, ini kalau kita ubah bentuk penjumlahannya ke dalam bentuk perkalian, maka bisa dituliskan menjadi 3-nya ada berapa nak? Ada 2, berarti tulis ini bisa diubah ke bentuk perkalian menjadi 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Jadi hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian. Operasi hitung perkalian itu adalah bentuk penjumlahan berulang dengan angka atau bilangan yang sama. Jadi penjumlahan dengan bilangan yang sama itu bisa dituliskan dalam bentuk perkalian. Contohnya tadi ada gambar ikan, yaitu 3 ditambah 3 itu sama artinya dengan 2 dikali 3. Hasilnya pun sama, yaitu 6. Siapa yang suka makan ikan di sini? Iya, bagus. Harus banyak makan ikan ya biar sehat. Terus, nah ini gambar apa nak? Kotak. Ada yang suka makan coklat? Iya, suka makan coklat. Ya, anggap saja ini coklat. Coklat yang pertama ada berapa potongan? Ada 5 potongan. Nah, coklat pertama berapa potongan? 5. Coklat kedua berapa? 5. Coklat ketiga? 5. Kalau kita tambahkan menjadi, kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian berapa berarti kan? Iya, karena 5-nya ada 3 berarti 3 kali 5 hasilnya sama 12. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apakah sama 3 kali 5 dengan 5 kali 3? Pertanyaannya, apakah sama 3 kali 5 dengan 5 kali 3? Hasilnya betul sama-sama 15. Tetapi secara teori ini berbeda. Jadi 3 kali 5 itu berbeda dengan 5 kali 3. 3 kali 5 itu berarti yang 5 kali adalah 3. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan, 3 kali 5 ini berarti 5 tambah 5 tambah 5. Kalau 5 kali 3, 3 berarti tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 5 kali. Jadi walaupun hasilnya sama, apa itu bentuk penjumlahannya berbeda. Apakah boleh dibolak-balik? Tidak boleh. Kalau 3 kali 5 berarti 3 kali 5. Kalau 5 kali 3 berarti 5 kali 3. Kenapa tidak boleh dibolak-balik? Contohnya nih, kalau misalkan dalam minum obat, ada kan resepnya 3 kali 1 kali 3, boleh nggak dibolak-balik? Enggak kan? Kalau dibolak-balik nanti bisa keracunan, nanti bisa berbahaya ya. Jadi walaupun hasilnya sama, tetapi 3 kali 5 itu berbeda dengan 5 kali 3. Baik, nah sekarang ibu punya papan perkalian. Baik, baik, sekarang ibu punya papan pintar perkalian. Kita akan membuktikan cara menghitung perkalian. Coba ibu minta Gilbert maju ke depan. Coba ibu punya soal, Gilbert yang hitung ya. Ibu kasih angka di sini ya. Nah, 4 kali 3 Gilbert, berarti silakan kamu ambil stikernya, kamu masukkan ke tempat kotak 3 stikernya.
Stick es krimnya ke 4 buah kotak. Jadi kita akan menghitung berapakah hasil 4 kali 3. Ayo coba Gilbert hitung. Ada berapa stick es krimnya Gilbert? Hitung Gilbert. Tunjuk biasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasilnya 2 Ya betul. Berarti 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 ya. Tepuk tangan buat Gilbert. Sekarang Ibu Maya Perempuan Linda. Coba maju ke depan Linda. Baik, sekarang kita akan menghitung 7 dikali 2. Silakan Linda masukkan stick es krimnya. Baik, sekarang silakan hitung nih. Iya, berarti hasilnya 7 dikali berapa Win? Berapa hasilnya semua sticknya ada berapa? Iya, ada 14. Berarti hasilnya adalah 14. Tepuk tangan semuanya buat Winda. Iya, baik. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang operasi hitung perkalian. Sekarang ada yang ditanyakan dulu kan? Dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah jelas? Sudah paham? Baik, sekarang kita akan kerja kelompok. Ya.
kelompok 3 silakan tidak. Itu yang kita nangkanya. Karena kelompok 3 sudah menang. Rapi-rapi ya. Ibu berkata duduk. Ibu berkata tertawa. Ibu berkata senyum. Rapi-rapi ya. Ya, alhamdulillah kita sudah ketemu pemenangnya ya. Jadi pemenangnya adalah kelompok 3. Kita kasih Dr. Superman wow dulu yuk buat teman yang menang hari ini ya. Dr. Superman wow. Iya, buat yang lain yang belum menang hari ini gak usah sedih. Kalian tetap hebat kok, kalian tetap pintar. Cuma mungkin tadi kalah cepat saja. Semoga nanti di pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Jangan sedih, harus tetap semangat. Karena ketika sudah memenangkan game pada hari ini, maka kelompok 3 akan mendapat hadiah dari ibu. Bagi rata ya. Nah, boleh. Apa itu? Enak ibu kan kisahnya membagi kata. Iya, kita sudah selesai guys-nya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tugas mandiri. Nanti tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk tugas mandiri kita pada hari ini, ibu punya 3 bentuk soal. Jadi nanti silahkan kalian pilih. Boleh yang mau memilih yang ada tulisannya saja. Berarti nanti pilih salah satu saja ya. Terus, saya tidak suka melihat tulisan banyak. Saya mau yang angka saja, boleh juga nanti kalian pilih kertas yang cuma ada angkanya saja. Oh tidak boleh, saya tidak suka melihat tulisan banyak, tidak suka melihat angka. Saya suka dengan warna. Juga boleh kalian pilih kertas yang warna ya nanti ya. Jadi nanti silakan kalian pilih latihan soal Kelly. Halo Kelly, Arya ada yang ditanyakan? Oh tidak, kalau tidak dengarkan ibu menjelaskan dulu sayang ya. Iya, rapi-rapi ya. Baik, nanti silakan kalian pilih satu saja ya. Kerjakan satu soal saja, jangan semuanya. Kebanyakan yang dikerjakan. Jadi pilih, kalau mau yang ada tulisannya boleh berarti baca soalnya baru jawab. Kalau mau yang angka saja boleh, itu langsung jawab. Kemudian kalau yang warna nanti silakan kalian hitung hasil perkaliannya, baru kalian warna sesuai dengan kode angka yang ada di bawahnya. Mengerti? Mengerti? Baik, akan ibu taruh di atas mejanya ya. Kertasnya silakan kalian pilih nanti.
Dua. Ibu berkata lihat Papi. Ibu berkata lihat Tasya. Ibu berkata lihat dua. Ibu berkata lihat tangannya. Baik, hari ini kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat apa? Iya betul, hari ini kita sudah belajar tentang perkalian. Perkalian itu adalah bentuk dari penjumlahan berulang dengan angka atau bilangan yang sama. Bagaimana perasaannya hari ini belajar hari ini? Baik, besok-besok mau nggak belajar seperti ini lagi? Baik, karena kalian senang, ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Kita kembali sekolah lagi besok dengan semangat yang lebih baik lagi daripada hari ini ya. Ya, jadi besok kita akan melanjutkan pembelajaran. Ibu harap bisa dibaca terlebih dahulu bukunya di rumah untuk materi besok. Baik, sebelum kita sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu persilakan kalian membereskan peralatan kalian dulu. Silakan masukkan ke dalam tas. Ya, silakan tepuk sekali. Kalau punya tepuk merah, kuning, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan terbang, telur yang rapi, siap berdoa, ada berdoa, tangan diangkat, kepala dikeluarkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana qad istaudana kama allamtanahum farduhu ilaina inda hajatina ilaihi fala tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Susan perasaannya setelah observasi di kelas? Alhamdulillah lega karena sudah bisa menyelesaikan observasi di kelas. Baik Bu Susan. Tadi ada catatan refleksi dari Ulun. Yang pertama yaitu Bu Susan sudah dapat melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran ya Bu Susan, sehingga pembagian kelompoknya tadi sudah sesuai ya Bu Susan ya dengan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, kegiatan pengetahuan dan keterampilan tadi sudah tampak jelas terlihat. Kemudian murid-murid
berkolaborasi dalam kegiatan kelompok tadi. Tapi ada satu yang pesannya murid yang belum mau aktif tuh, belum lihat tadi. Ya betul Bu, siswa tersebut memang dalam pembelajaran sering ngelamun, kemudian memang kurang mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Dan setelah ingin tanya-tanya dari info, ternyata anak tersebut riwayat keluarganya dari anak kampung. Jadi ayah sama ibunya kebetulan berpisah, kemudian dia ikut bersama ibunya. Lalu ibunya kebetulan balik lagi, jadi dia tinggal bersama ayah kandungnya. Ibu juga punya momennya itu setelah saya cari itu sambil jualan, jadi sepertinya kadang juga kalau misalkan ada informasi itu ibunya lambat merespon sebagai misalkan kayak menjemput sekolah ada yang lambat, sepertinya tidak memang bermasalah di saya dulu Bu, jadi merasa berbeda dari teman-teman yang lain. Jadi memang selama pembelajaran dia memang sering ngelamun, menyendiri, seperti itu. Kalau misalnya istirahat sering sendiri, tidak mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Berarti memang sosialisasi sehari-harinya ya Bu, ya memang seperti itu, anaknya pendiam yang ingin bergaul dengan teman. Jadi Ibu kan sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Lihat tadi ada diferensiasi kontennya dari Ibu, medianya, kemudian prosesnya dalam memberikan LKPD soal-soal yang bervariasi tadi Bu. Kemudian diharapkan nanti ada juga Ibu bisa membuat proses produk dalam LKPD berdiferensiasi tadi. Jadi selain itu Bu, kita juga harus diperhatikan 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Jadi kalau kesiapan belajar murid tadi lihat Ibu Susan sudah mengelompokkannya ya Bu Susan ya, dan minatnya juga Ibu Susan sudah membagi-baginya di setiap kelompok. Lihat jadi bergaul. Kemudian profil belajar murid tadi bisa juga kita, karena Ibu Susan ceritakan tadi, Ibu mencari info dari orang tua ya Ibu Susan ya. Kemudian untuk murid yang belum aktif tadi itu Ibu Susan ada rencana tindak lanjut bagaimana supaya murid itu jadi bisa bersosialisasi dan aktif? Rencananya mungkin tempatnya pun supaya anak tersebut tidak begitu banyak ketinggalan pelajaran. Jadi biasanya sekitarnya saya akan menghubungi orang tuanya, mengajak bertemu, dan bisa sama-sama membahas bagaimana baiknya agar anak-anak tersebut bisa berkembang dan bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Jadi diharapkan setelah kami bertemu itu nanti, selain nanti di sekolah juga saya akan terus memotivasi, nanti di rumah saya harap ibunya juga bisa lebih memperhatikan anaknya, kemudian bisa memotivasi lagi dan lebih peka lagi terhadap perasaan anaknya, sehingga diharapkan nanti seiring berjalannya waktu ada hasil yang lebih baik lagi dari proses pembelajaran yang anak tersebut ikuti. Kemudian selain menghubungi orang tua, saya juga berencana selain menghubungi orang tua, saya juga berencana akan menjadwalkan untuk melakukan selain menghubungi orang tua, saya berencana juga akan melakukan pendekatan kepada siswa dengan menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk bertemu dengan anak secara berdua, secara langsung bertatap muka. Kemudian dalam pertemuan itu bisa mungkin saya laksanakan di waktu-waktu luang seperti sebelum pembelajaran atau di jam-jam istirahat. Nanti pada saat melakukan pendekatan tersebut, saya harap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian pada saat pendekatan tersebut, saya nanti akan
akan memberikan motivasi kepada siswa dan menanyakan bagaimana perasaan siswa tersebut, apa yang membuat siswa tersebut menjadi lebih pendiam, kemudian apa saja yang membuat siswa jadi kurang mau bergaul dengan teman-temannya. Kalau misalkan nanti siswanya merasa karena kurang percaya diri karena latar belakangnya, mungkin saya akan memotivasi lagi dan saya juga nanti akan memberi semangat kepada siswa tersebut agar bisa lebih baik lagi belajarnya, lebih percaya diri lagi. Kemudian saya juga selain melakukan pendalaman dari siswa tersebut juga akan melibatkan siswa yang lain. Jadi siswa yang lain saya harap bisa merangkul anak tersebut agar anak-anak tersebut tidak merasa sendirian di kelas. Jadi sosialisasinya saya harapkan bisa lebih baik lagi dengan teman-teman. Jadi ibu tadi sudah membuat rencana, pertama menemui orang tua dari ibu tadi, kemudian yang kedua ibu akan membuat jadwal ya bu ya untuk mendekati anak tersebut agar berbicara mata-mata seperti itu ya bu ya. Kemudian kapan nih rencana ibu akan menemui atau lewat WA atau menelpon orang tuanya bu? Jadi rencananya secepatnya kalau bisa mungkin besok saya akan bertemu langsung bu. Jadi saya panggil orang tuanya bisa bertemu di sekolah untuk sama-sama membicarakan terkait perkembangan anak tersebut. Untuk jadwal pendekatan ke anak siswa juga akan saya jadwalkan mulai besok. Baik Bu Susan, semoga berjalan lancar ya Bu Susan ya. Dilakukan rencana ibu itu. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih kembali Bu, terima kasih atas bimbingan arahannya selama beberapa hari ini. Oke, sama-sama Bu Ya, Susan. semoga saya bisa lebih baik lagi ya Bu ya mengajarnya. Ini Semangat Bu Susan. semangat